Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teori respon item atau TRA mengenai beberapa model logistik. Nah, kemarin kan juga sudah diterangkan oleh Mbak Niswa bahwa apa itu teori respon item. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang model-model logistik pada teori respon item. Nah, memang banyak peneliti yang dulu itu menggunakan model Ogive normal atau ICC untuk penelitiannya. Namun untuk sekarang ini banyak yang menggunakan teori respon item karena prosedurnya lebih mudah dan sederhana daripada ICC atau model Ogive normal. Nah, TRA ini mengenal 3 macam model logistik, yang mana perbedaan antara ketiganya terdapat pada banyaknya parameter yang dipakai untuk menggambarkan karakteristik item dalam model yang bersangkutan. Nah, parameter-parameter item ini terdapat 3, yaitu BI, yang mana indeks kesukaran item, yang kedua AI atau indeks diskriminasi item, kemudian yang ketiga yaitu probabilitas atau probabilitas tebakan semu. Yang nanti kita akan bahas satu-satu sesuai dengan model logistiknya. Nah, di sini dasar yang paling pokok dalam TRA adalah sifat invarian yang dimiliki parameter item dan parameter kemampuan, yang mana harus memiliki sifat invarian kecocokan antara model yang digunakan dengan perangkat data yang dianalisis. Nah, di sini terdapat kurva yang mana gambar ini menunjukkan bahwa orang memiliki kemampuan lebih tinggi akan memiliki peluang lebih besar dalam menjawab benar dibandingkan dengan orang yang kemampuannya rendah. Nah, seperti kurva di sini disebutkan bahwa ketika seseorang memiliki kemampuan yang rendah, maka memiliki peluang kecil untuk menjawab benar. Namun berbeda ketika seseorang ini memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Nah, orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam menjawab benar. Nah, sehingga contohnya ketika kita meneliti pada intensitas belajar di sini, ketika seseorang ini memiliki intensitas belajarnya rendah, maka hasil prestasinya juga rendah. Namun berbeda ketika intensitas belajarnya tinggi, maka prestasi belajarnya juga tinggi, kayak gitu. Nah, sehingga tingkat kesulitan dalam mengerjakan suatu tes itu akan memiliki respon yang berbeda. Contohnya yang sudah tadi saya sebutkan, gitu. Bahwa di sini model TRA atau teori respon item unidimensional terdapat 3 model logistik. Yang pertama yaitu model logistik 1 parameter, kemudian yang kedua model logistik 2 parameter, kemudian yang ketiga yaitu model logistik 3 parameter. Nah, yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, pada model logistik 1 parameter ini disebut sebagai model logistik 1 parameter karena dalam model karakteristik item hanya ditunjukkan oleh statistik BI saja atau kesulitan saja. Model logistik 1 parameter yang juga dikenal sebagai model RAJ menurut Emerson tahun 2000. Nah, model RAJ ini menggunakan parameter B atau kesulitan item untuk membedakan antar item, yang mana memiliki rumus matematika yaitu PI atau probabilitas sama dengan E theta min BI per 1 plus E theta min BI. Nah, BI ini yaitu probabilitas subjek yang memiliki abilitas untuk menjawab item I dengan benar. Kemudian theta sama dengan
tingkat kemampuan atau abilitas seseorang. BI ini sama dengan parameter tingkat kesukaran item I. N sama dengan banyaknya item dalam tes. Kemudian E, dalam bilangan E, yaitu angka transendental yang bernilai 2,718. Nah, parameter tingkat kesukaran BI ini merupakan suatu titik pada skala kemampuan atau abilitas di mana probabilitas untuk menjawab benar adalah sebesar 0,5. Semakin besar nilai parameter BI, maka semakin besar kemampuan yang dituntut dari seseorang subjek untuk memperoleh 50% peluang menjawab dengan benar. Artinya item tersebut semakin sukar. Nah, yang akan ditunjukkan pada kurva berikut ini. Nah, pada kurva model logistik satu parameter ini hanya memiliki tingkat kesulitan saja, yang mana seseorang itu dituntut harus bisa menjawab 50% skor benar atau pada 0,5. Maksudnya ketika kemampuan ini di sini kemampuannya 0, maka seseorang dituntut untuk bisa menjawab 50% atau 0,5 untuk menjawab benar, kayak gitu. Dan semakin besar kemampuan atau semakin tinggi abilitas, maka semakin tinggi pula pada tingkat probabilitas gitu. Nah, kemudian lanjut pada model logistik 2 parameter. Model 2 parameter ini dikembangkan oleh Lord berdasarkan model distribusi normal kumulatif atau normal O'Keefe, yang mana ditunjukkan pada rumus matematika yaitu PI atau theta sama dengan E pangkat D kuadrat I dalam kurung theta min BI per 1 plus E pangkat D AI dalam kurung theta min BI. Nah, D itu sebenarnya adalah faktor penskalaan yang diikutsertakan untuk menjadikan fungsi logistik semirip mungkin dengan fungsi O'Keefe normal. Bila harga D sama dengan 1,7, maka perbedaan nilai PI atau probabilitas bagi kedua fungsi O'Keefe normal dan fungsi logistik besarnya kurang dari 0. 0,01 untuk semua nilai abilitas. Nah, parameter AI ini adalah parameter daya diskriminasi atau daya beda item. Parameter ini proporsional terhadap slop ICC di titik BI pada skala abilitas. Item-item yang memiliki slop yang curam maka memiliki daya diskriminasi yang lebih tinggi, dan karenanya lebih mampu untuk membedakan subjek menurut tingkat abilitas laten mereka daripada item-item yang landai. Nah, dalam situasi ini atau pada kurva yang seperti itu, maka butir 1 memiliki daya beda yang lebih tinggi daripada butir 2, sehingga butir itu memberikan banyak informasi mengenai tingkat kemampuan peserta tes. Sehingga butir dengan daya beda yang lebih tinggi memiliki karakteristik psikometri yang lebih diinginkan dibandingkan dengan butir yang memiliki daya beda yang lebih rendah. Nah, pada model ini juga hampir sama ya seperti tadi. Daya beda butir bervariasi yang terlihat dari kemiringan yang berbeda, yang ya masih sama seperti tadi. Ketika semakin curam, diskriminasinya akan semakin tinggi, namun ketika semakin landai butirnya maka diskriminasinya juga semakin rendah. Nah, kemudian lanjut pada model logistik 3 parameter, yaitu model 3 parameter ditambah dengan satu karakteristik item, yaitu parameter probabilitas untuk menjawab benar secara kebetulan atau parameter pseudo change level yang disimbolkan dengan huruf CI, yang mana dengan rumus yang tertera tersebut ya, P sama dengan C plus 1 min C E pangkat A kurung theta min B
per 1 plus E pangkat A dalam kurung theta min B. Jadi teman-teman jangan dianggap pusing ya terhadap rumus-rumus tersebut, karena sebenarnya pada model-model logistik parameter ini sudah memiliki alat penghitungan tersendiri atau seperti aplikasi untuk menghitung teori respon item sendiri. Jadi kita tidak perlu untuk menghitung manual seperti itu. Jadi perlu diketahui bahwa sebenarnya dalam TRA atau teori respon item ini memiliki 3 unsur utama, yaitu butir, peserta, dan respon atau jawaban terhadap butir itu. Nah, ketiga fungsi ini berhubungan sehingga menghasilkan fungsi-fungsi atau juga lengkungan responsi atau lengkungan karakteristik butir. Nah, hubungan tersebut dapat ditafsirkan atau bisa dinyatakan melalui 3 parameter butir ABC yang sudah tadi saya jelaskan, sehingga dapat menentukan respon-respon dari peserta dalam menjawab benar pada butir-butir tes kayak gitu. Dan juga kita perlu mengetahui kemampuan siswa atau peserta untuk menjawab butir-butir atau respon yang benar kayak gitu. Kemudian saya lanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu mengenai informasi item. Nah, dalam prosedur konstruksi dengan pendekatan TRA, yaitu perlu juga untuk mempertimbangkan dan juga memilih tes-tes item yang akan digunakan dengan menggunakan informasi item. Nah, konsep mengenai informasi item merupakan salah satu kontribusi utama IRT dalam bidang pengukuran yang berkaitan dengan reliabilitas. Nah, dalam teori skor murni klasik, reliabilitas dikenal sebagai kecermatan pengukuran, yaitu sejauh mana hasil pengukuran terbebas dari adanya error, dan didefinisikan sebagai perbandingan antara varian skor murni dan juga skor varian tampak. Nah, data yang di-skor dikotomi. Di sini informasi item yang digunakan pada model logistik 1 parameter, yang mana data yang di-skor dikotomi adalah hasil perkalian antara peluang respon yang salah dengan peluang respon yang benar. Seperti pada rumus ini, II sama dengan PI kali QI gitu. Kemudian sedangkan besarnya error standar dalam estimasi adalah kebalikan dari besarnya informasi pada level kemampuan tertentu. Seperti pada rumus matematika ini, yaitu theta sama dengan 1 per akar I theta. Sehingga semakin besar informasi item, maka semakin kecil error pengukuran, karena SE atau error ini dinyatakan dalam metrik yang sama seperti atribut latennya, maka error dapat digunakan untuk membuat interval kepercayaan. Nah, item information function atau IFF merupakan semacam indeks yang menunjukkan kemampuan item dalam membedakan individu satu dari yang lainnya pada abilitas yang sedang diukur. Pada item-item yang di-skor dikotomi dengan model logistik 1, 2, atau 3 parameter, IFF diformulasikan sebagai ini ya pada rumus matematikanya, yaitu I sama dengan P theta kuadrat per PI theta QI theta gitu. Nah, PI itu apa? PI itu turunan dari probabilitas pada abilitas tertentu. PI sama dengan peluang subjek dengan abilitas untuk menjawab item yang benar atau probabilitas. QI sama dengan 1 min probabilitas. Nah, ketika informasi item ini digunakan pada 3 model logistik 3 parameter, dapat disederhanakan dengan rumus matematika seperti itu. Semakin dekat nilai parameter B pada harga
abilitas akan semakin tinggi pula informasinya. Begitu pula sebaliknya, informasi pada umumnya akan tinggi apabila nilai parameter A tinggi. Begitu pula informasi akan tinggi ketika parameter C semakin rendah mendekati 0. Sekalipun demikian, apakah fungsi informasi item akan memberikan manfaat dalam pengembangan tes atau tidak, tergantung pada kesesuaian antara data dengan model ICC yang digunakan. Bila model ICC yang digunakan tidak sesuai dengan data, maka IFF dapat memberikan informasi yang menyesatkan, gitu. Nah, ini ya ada tabel grafik bahwa di sini grafik ICC dan IFF yang disambung. Nah, maksudnya apa? Item-item yang memiliki diskriminasi tinggi maka akan memiliki plot kurva informasi yang tinggi dan kurus. Nah, seperti yang ini ya. Yang memberikan banyak informasi namun hanya pada rentang skor terbatas. Namun sebaliknya, item yang memiliki daya diskriminasi yang rendah cenderung menghasilkan kurva IFF yang rendah melebar dan memperlihatkan sedikit informasi namun mencakup rentang skor yang lebih luas. Nah, ini yang ini yang ICC, yang ini IFF kayak gitu. Nah, dengan adanya asumsi independensi lokal, maka fungsi informasi item bersifat adiktif, yaitu dapat dijumlahkan. Jumlah IFF dari semua item yang ada dalam suatu tes merupakan fungsi informasi tes yang bersangkutan. Nah, ini seperti rumus ini. Bagaimana dengan IFF? Error standar estimasi juga adalah kebalikan dari informasi tes, yaitu ini. Ini termasuk fungsi dari informasi item. Nah, fakta ini sangat bermanfaat untuk mengendalikan error pengukuran dengan akurat ketika melakukan kompilasi item dari suatu item bank yang besar, yaitu memilih item-item yang memiliki error sekecil mungkin sehingga untuk keseluruhan tes besaran error menjadi minimal. Nah, konsep error dalam TRA sama maknanya dengan konsep teori skor murni klasik mengenai error standar dalam pengukuran atau standard error of measurement atau SEM. Perbedaannya adalah bahwa dalam teori klasik besarnya SEM tidak bervariasi, sedangkan TRA harga error dapat berbeda pada setiap tingkat abilitas. Nah, menurut Hambleton DKK pada tahun 1991 mengatakan bahwa besaran error standar dalam estimasi tergantung pada panjang tes, yaitu tes yang berisi banyak item cenderung memiliki error yang lebih kecil. Kemudian yang kedua yaitu kualitas item dalam tes, yaitu daya beda item. Semakin tinggi parameter daya beda item, maka error cenderung semakin kecil. Kemudian yang ketiga yaitu kedekatan antara tingkat kesukaran item dengan abilitas subjek yang dites. Bila parameter tingkat kesukaran item kurang lebih setara dengan parameter abilitas subjek, maka error yang dihasilkan cenderung kecil. Nah, itulah penjelasan dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Apabila masih kurang jelas bisa ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.